barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa fi ayatin ukhra aynama takunu tudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mauta syiddah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang sangat mulia ini kita telah dapat berkumpul bersama di rumah ahli duka dalam rangkaian acara yaitu khatam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi kita doakan Allah sampaikan kepada ibunda kita almarhumah yang telah mendahulukan kita beberapa hari yang sudah lewat. Mudah-mudahan Allah sampaikan segala doa-doa kita, Allah terima segala amal ibadahnya orang tua kita, Allah berikan tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula memang kita kirimkan kepada Habibullah dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada anak sahabat beliau, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhir. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Laikan atau yang mewakili beserta perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati juga Bapak Ketua PPG beserta anggota-anggotanya. Begitu juga yang kami muliakan Bapak Imam beserta pengurus syara lainnya, khatib bilang, baik memang Bapak Imam Jumbo atau memang Bapak Imam JI yang telah memang berhadir, Pak beringin, alhamdulillah. Dan begitu juga kepada rekan-rekan kami dai-dai, alhamdulillah roh kami beringin alumni Ubaidah. Jadi Tengku Hamdani gopinya 3 tahun bang yang isep di sini alekanet. Jadi Tengku Sekadar bagi bang Apesi Tengku Hasan bagi bang termasuk aku bang gopinya 3 tahun malaikat. Alhamdulillah yang kami roh paet odah memang tamu pak, tapi roh paet kami mulak mi kutara. Mula ibarat kami bahasa Aceh rimut sawul buha, harimau itu pulang ke sarangnya. Lalu itulah kami ini pak. Ini alumni. Jadi ulang segar-segar. Ustaznya roh segar-segar. Dan teristimewa juga kepada ahli bait, yaitu semasalah sepatah memang anak kubur bapakku. Yang sepatah kecil aku hari yang bagikan yang kecil aku hari yang sepatahnya anakku membahaku karena memang jalurnya memang dan gunakanku bagi baik kali nabi ya. Pokoknya ya istimewamu kepada ahli baik, alhamdulillah telah menerima kami untuk bersama di rumah ini dengan apa adanya. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak memanjangkan mukadimah, cuman sikit sambil mau memang kuda gempa
hal dan ihwal kita sebagai manusia tidak luput dan tidak lari dari yang gelapnya memang kematian. Mula udah hidup kita, ya, udah suka kita, ya tetap memang kematian itu akan datang, akan roh bangkit. Ustaz, aku lagi aku mati. Saya nggak suka memang sama mati ini Ustaz. Walaupun antum tidak suka, ya tetap memang mati itu datang sama kita. Jadi oleh sebab itu jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua faktor yang memang ingin saya sampaikan pada pimpinan Pak. Yang pertama, sebelum memang kita datang aja, karena Allah sampaikan, ya, ketika memang ajal mereka itu datang, tidak boleh memang, tidak ada lagi memang kita meminta percepat, dan tidak juga bisa memang kita minta perlambat. Kalau dah memang sampai saatnya, sampai waktunya, sampai detiknya, itulah ajal kita. Jadi oleh karena itu sebelum memang sampainya ajal itu, apa sih yang harus memang kita lakukan? Apa sih yang harus memang kita kerjakan? Yang pertama, kudukan ulang mau kading-kading Pak, Bu, orang-orang tuaku karina, adik-adikku, abang-abangku, perintah Allah ya. Terutama salat 5 waktu sehari semalam. Karena salat itu memang luar biasa Pak. Salat itulah kita bisa dibawa ke surganya Allah. Kalau tidak khusyuk memang saya salat Ustaz, tidak pas salat saya Ustaz, yang belajar itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan aja. Allah Ta'ala itu betul ya baik. Ya, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar tadi mana kedokannya? Lupa mang ya waktu salat. Langsung bacakan. Apa yang boleh? Mau selawat, mau kading. Habis salat ya ulang memang khusyuk. Mi orang-orang yang paham. Fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, ya, ketika memang kamu tidak mengetahui, tanyai sama orang-orang yang tahu di sekeliling kamu. Jadi itu, kata Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi salat mau ulang lupa Pak, 5 waktu sehari semalam. Apalagi ini memang bulan Rajab, ya. Mungkin kalau nggak apa-apa halangan hampir habis semang, hampir kelima bulan Rajab ya. Nah, jadi kita ingat selalu ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad berleja-leja mengia untuk menjemput salat ya dari 50 waktu sampai 5 waktu. Mula giut, mula jadi diterima oleh Nabi 50 waktu karena mencing kita ada apa gimana? Ya, ya mencing ada boy, kerana ada boy, Pak, berdalam ada boy kita baik, kundul ada boy kita baik, begitu kundul, Allahu Akbar. Habis bangun sebetul ni, habis salat, ya berhenti sekejap dah, tak lagi, azan lagi, 50 waktu. Tapi kalau memang Allah Ta'ala itu hadir, maka dapatlah 5 waktu sehari semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum memang kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramallah amal kebajikan. Ya, amal kebajikan tersebut dan semestinya memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, baik memang sifatnya fardiyah atau memang sifatnya sunnah atau sifatnya memang itu mubah. Sering kita itu bersilaturahmi, amal kebajikan. Tegur sapa kita dengan sanak pemilih, itu amal kebajikan.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila shalihan min dzakari wa unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh sementara dia dari laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami berikan kehidupan bagi mereka tersebut, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat sempurna. Kalau memang betul-betul memang kita beramal soleh ya semasa di dunia ini. Yang selanjutnya, sebelum memang kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari dari segala perbuatan, perkataan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Tirmizi. Apa kata Nabi ketika memang Nabi duduk bersama-sama dengan para sahabat? Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ini coba lihat nanti, ada seorang pemuda yang sebentar lagi memang pemuda tersebut akan datang di hadapan kalian. Itulah pemuda yang ahli surga. Itulah namanya pemuda yang ahli surga. Tak lama kemudian Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, datanglah pemuda tersebut dengan mengambil air wudhu dan masih basah wajahnya dengan air wudhu tersebut. Assalamualaikum waalaikum ya saya Rasulullah sahabat. Waalaikumsalam, kata sahabat-sahabat semua. Akhirnya pemuda tersebut masuk ke dalam masjid, melaksanakan aktivitas beliau. Akhirnya pulang lagi ke rumah, Pak. Ya, keesokan harinya lagi duduk lagi Nabi dengan sahabat-sahabat. Ya, Nabi pun memang menyampaikan, sebentar lagi akan datang seorang pemuda di hadapan kalian itu. Yang pemuda itulah yang memang ahli surga. Akhirnya datang juga pemuda yang kemarin. Begitu juga memang kejadiannya. Hari yang ketiga datang juga dan memang sama ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu tidak meleset ucapan beliau. Ketika memang beliau sampaikan A, tetap memang A. Ketika memang beliau sampaikan B, tetap memang B. Benar memang beliau sampaikan, satu kali saja memang beliau sampaikan kepada seseorang yang ahli surga, tetap memang ahli surga. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, situ naik kusampaikan kembali. Lanjutkan Pak Ustaz. Lanjut Pak Ustaz. Baik, sama mau menjaga itu. Ya mulai ada papasan ya Jumat menuju begini. Bagi ada pas Jumat menuju begini. Jadi yang terakhir kali begitu juga lah, akan sampai memang pemuda tersebut ahli surga. Akhirnya penasaranlah seorang sahabat yang nama sahabat tersebut yaitu Abdullah bin Amr ataupun Abdullah bin Amr. Akhirnya disisiplah, ditelusurilah memang pemuda tersebut. Begitu pemuda itu pulang, kaum Ansar memang beliau pulang memang berjalan ke rumah, diikuti memang oleh Abdullah bin Amr. Kadima awalam nain wali surga bagia kembali. Bersolat tahajud maya tiap hari ini 13 marakaan, 30 marakaan maya dekat tomal. Ketemu mulia lebih berkunema. Apa memang amalan anak muda tersebut sampai Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya masuk surga, ahli surga memang pemuda tersebut. Ditelusuri dalam ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai memang ke rumah kaum Ansar tersebut, assalamualaikum ya Tuhan. Waalaikumsalam. Saya ini bertekadlah memang dengan orang tua saya.
Saya Abdullah bin Amru berselisih paham alasan sabit kembali supaya mampu ayat berdosi kembali. Saya berselisih paham dengan orang tua saya. Jadi saya minta kepada antum, kepada saudara, bisa memang saya menginap di rumah saudara 3 malam? Ya, tidak. Ya, alhamdulillah dengan keasam naik lagi ke. Eksapoku game lagi coba samping masa poku. Melagi ke mudah sen ya, mudah kita kerina sama-sama tamu saya. Akan begitu kena mudah naik. Alhamdulillah memang tidurlah memang sama-sama di rumah anak muda yang kaum Ansar tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah. Itu kan Pak, Bu, tadi bang amalannya. Ya malam hari itu tak bang, memang salat biasa, salat isya, salat sunnah, habis berdoa iya. Habis itu besok pun begitu juga. Malam besok dilihat juga lah memang oleh Abdullah bin Amr begitu juga ya memang. Salat tahajud pun hendaknya memang dia banyak. Salat Tuhan juga memang anak muda ini banyak. Tapi kok mengapa memang anak muda ini sampaikan Nabi menyampaikan kepada kami ahli surga? Apalah amalannya? Akhirnya ditanyalah oleh Abdullah bin Amr atau Abu tersebut kepada anak muda tersebut, hai anak muda, pada dasarnya saya itu berbohong kepada saudara. Bukanlah saya memang itu bertekad berantem berselisih paham dengan orang tua saya, tapi ingin melihat apa amalan saudara. Sampai-sampainya kepada kami disampaikan oleh Nabi, antum itu saudara itu ahli surga, tetap langsung masuk dalam surga. Ya, dia kami tersinggung kami ya. Ada kan Abdullah bin Amr. Kita kan mau aku ibadahku. Ya siang aku beribadah, salat kayak biasa, malamnya pun begitu juga. Gak ada memang ibadah-ibadah yang lain yang saya amalkan. Akhirnya ya penasaran juga memang Abdullah bin Amr. Pulanglah memang Abdullah bin Amr, kalau tidak salah sekitar 7 langkah ataupun 10 langkah Abdullah bin Amr tersebut pulang, ya, meninggalkan rumah anak muda tersebut. Datanglah anak muda itu dipanggil balik. Abdullah bin Amr sen mogel akan dikainai. Sebenarnya aku amalanku udah menabung. Gue memang amalan galak ya berpuluh-puluh mah kadang salat sunat ya bahan, salat sunat qabliyah ba'diyah pikadah ya rutin ya. Aku ya bagi kau yang kita cuman Abdullah bin Amr udah terselipih memang dalam tubuhku dalam hatiku ini rasa dengki, rasa ria, rasa tekabur, rasa sensitif sama orang mencintuk dioda. Imodokan anak muda lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan hikmah dari cerita ini, mula memang betul-betul kita lapor ke surga, ya, bersihkan mau hati kami kembali, bersihkan memang ulang muria kita semasa di dunia ini, ulang memang tekabur kita semasa di dunia ini, karena apapun ceritanya sifat-sifat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dimiliki oleh manusia-manusia lain. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, itu yang sebelumnya kita memang meninggal dunia. Setelah meninggal dunia bagaimana? Setelah meninggal dunia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi sama sekali Pak. Cuman yang ada Pak, hadis yang mutawatir itu yang sering memang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Ustaz Iskandar, Ustaz Hamdani misalnya, Habib Ustaz Hasan dan guru-guru kita yang lain, ya, ketika mati ada terputus amalnya kecuali ada 3, sadaqatun jariyatun, ilmun yatafi'udi, yatafi'udi, waladun salihun ayyadu'ulah. Itulah yang memang yang tidak memang terputus amal kita
setelah memang kita meninggal dunia. Jadi oleh karena itu semasa dulu memang indah, semasa hidup memang ibu kita Pak, semasa hiduplah memang bapak kita, rohmu sapona pido. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kade perlu muat, kade perlu mupak, kutukurun makanan kade perlu mu kutukurun. Senangkan dia hati orang tua ta, ya surga itu di bawah telapak kaki ibu ta, ya semasa enam tak dulu ibu kita itu masih hidup, hari lebaran atau hari-hari lain lo rezeki kita memang sedekahkan dia, berikan memang situ pihak untuk lapor-lapor ya, ranuk-ranuk nah gatak nah ya, untuk laporkan ikan nah emak situ kita mampu naik. Jadi hati ibu kita itu senang. Mungkin kalau memang sudah meninggal orang tua kita, ibu kita memang sudah mendahulukan kita, tidak ada harapan lain ya yang diminta oleh ibu kita melainkan doa dan sedekah yang kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita. Makanya almarhumah yang di rumah ini ya, mudah-mudahan Allah berikan ya kelapangan di dalam kuburnya, dan anak yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sering memang berdoa kepada orang tua. Tidak ada hijabnya Pak Bu antara doa anak terhadap orang tua kita, tidak ada hijabnya antara doa ayah terhadap anaknya, doa ibu kita terhadap anaknya, nggak ada hijab. Begitu memang dia berdoa tetap memang sampai ya. Ketika anak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa orang tua saya ya Allah, ampunkan dosa ayah saya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, ampunkan dosa ibu saya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Sampai Pak, sampai ya, karena nggak ada hijab doa anak terhadap orang tua. Sering-sering melihat anak yatim fakir miskin, ya ulang memang ya, mudah-mudahan kita sedekahkan lo 5.000 ya, lo 10.000 ya, berikan anak yatim, dia akan pahalanya orang tua. Apalagi ini mau puasa kan begitu kan, amal berlipat ganda diberikan oleh Allah. Sekali kita memberikan sedekah berpuluh ya kali imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah habis salat ya berdoa kepada orang tua, Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya. Ikhlas dengan tulus hati. Allah itu Sami'un Alim, Allah mendengar, Allah mengetahui bagaimana hasrat hati kita terhadap orang tua kita. Itu yang diminta jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak diminta lagi uang yang banyak, diminta lagi memang harta yang berlipat, tidak guna lagi, tapi yang diminta doa dan sedekah anak terhadap orang tua. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar situlah yang bisa memang saya sampaikan. Mungkin aku sudah mampu berserah ya, karena ya sudah senior kemarin dan aku senior kemudian ya sudah lain ya, usah berdoa, usah berdoa ceramah ya, aku memang habis saya sebut kurangkan betul ya betul ya. Jadi mungkin di situ pun kadang ada kesilapan dan kejanggalan dari saya. Saya sebagai manusia biasa, kesalahan itu datangnya dari saya, benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyidina Sayyidi yang telah menyampaikan yaitu ceramah Banda Karina. Semoga dapat kita amalkan dalam masa kita dulu ketika tahun naik kandidat kita kan, semuanya adalah calon mati. Jadi hidangan dengan hidangan sama Hidayat,
Marilah kita dicukupi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi